Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Mustari, NIM 13211134032, semester 3, kelas C, program studi administrasi bisnis terapan, jurusan administrasi niaga. Saya merupakan mahasiswi Politeknik Negeri Ambon. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi dengan judul ungkapan Blue Accounting dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara maritim dengan luas wilayah kurang lebih 70% laut dan 30% daratan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai lebih dari 99.000 km. Wilayah laut Indonesia yang luas membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata, kelautan, dan perikanan. Di samping itu, Indonesia memiliki daerah-daerah tujuan wisata yang baik mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Letak geografis Indonesia inilah menjadi faktor sangat kondusif dalam implementasi Blue Economy. Mungkin ada teman-teman yang bingung dan bertanya-tanya, sebenarnya apa itu sih Blue Economy? Nah, Blue Economy itu merupakan kegiatan yang pro ekosistem. Dalam konsep Blue Economy, limbah keluaran dari kegiatan perikanan, pariwisata maupun aktivitas pemanfaatan laut harus berada dalam kondisi yang tidak mencemari lingkungan, tanah maupun perairan umum. Implementasi Blue Economy bertujuan menciptakan biota laut yang berkelanjutan, mengurangi risiko bencana di wilayah pesisir, serta mitigasi dan adaptasi dalam perubahan iklim. Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar menempuh kebijakan strategi ekonomi biru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, ada juga pengertian Blue Economy menurut Bank Dunia. Menurut Bank Dunia, Blue Economy adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut. Salah satu wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang terkenal keindahan kawasan perairannya adalah Provinsi Maluku, yang berkarakteristik kepulauan dengan luas daratan kurang lebih 7,6% dan luas lautan 92,4%. Selain itu, posisi Provinsi Maluku yang berbatasan langsung dengan 3 pulau besar di Indonesia, yaitu Pulau Sulawesi, Papua, dan Halmahera. Hal tersebut merupakan posisi strategis untuk menjadi poros maritim Indonesia. Provinsi Maluku yang berkarakteristik kepulauan memiliki peran penting dalam mensukseskan program-program pemerintah pusat, termasuk rencana pembangunan jangka menengah sektor kelautan dan perikanan yang dimulai tahun 2013 sampai dengan 2025 tentang Blue Economy. Implementasi prinsip-prinsip Blue Economy yang diturunkan dalam konsep Blue Accounting yang berorientasi mengkaji dan menguraikan model Blue Accounting pada setiap perusahaan atau entitas baik profit maupun non-profit. Pendekatan Blue Economy merupakan konsep yang mendorong perubahan struktur dan pola pembangunan agar tidak terjadi eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Ruang lingkup Blue Accounting. Blue Accounting merupakan turunan dari Blue Economy, mencakup pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut seperti pengembangan dan pemeliharaan sektor wisata pantai, pengembangan kawasan pesisir, komoditas masyarakat, inovasi teknologi, dan sumber daya manusia, penguasaan sumber daya alam, dan sektor perikanan secara sustainable. Sebenarnya apa itu sih sustainable? Sustainable artinya berkesinambungan. Yang dimaksud berkesinambungan di sini adalah adanya keseimbangan antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Pengungkapan Blue Accounting dalam laporan keuangan dapat diperlakukan sama dengan biaya yang dicantumkan dalam laporan laba rugi. Seharusnya badan usaha atau komunitas yang mengelola suatu pusat wisata dan perikanan melaporkan biaya Blue Accounting yang dikeluarkan kepada pemerintah daerah sebagai wujud implementasi Blue Accounting. Hal inilah yang seharusnya diatur dalam peraturan daerah dan peraturan desa sesuai wewenang masing-masing. Optimalisasi Blue Accounting pada sektor pariwisata.
jumlah kunjungan wisata dan kontribusinya pemerintah Provinsi Maluku di Pantai Hunu Mua dan Pantai Nama Latu. Oke, langsung saja masuk poin pertama, jumlah kunjungan wisatawan wisata pantai. Bisa dilihat sama-sama gambar 1 grafik di atas ini. Terdapat data pengunjung wisata Pantai Hunu Mua pada tahun 2017 sampai 2021 yang bersumber dari Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Berdasarkan pada gambar grafik di atas diketahui bahwa daya tarik Pantai Hunu Mua dari tahun 2017 sampai tahun 2021 dapat dilihat dari banyaknya pengunjung, yaitu pada tahun 2017 sebesar 25%, pengunjung tertinggi terdapat pada tahun 2018 yaitu sebesar 26%. Pada tahun 2019 sebesar 17% pengunjung, pada tahun 2020 sebesar 7% pengunjung, dan pada tahun terakhir 2021 sebesar 24% pengunjung. Di tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi lonjakan pengunjung sebanyak 90.743 pengunjung atau sebesar 77%. Bisa dilihat sama-sama gambar 2 grafik di atas ini. Terdapat data pengunjung wisata Pantai Nama Latu pada tahun 2017 sampai tahun 2021 yang bersumber dari Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Berdasarkan pada gambar grafik di atas, diketahui bahwa daya tarik Pantai Nama Latu yaitu pada tahun 2017 sampai tahun 2018 sebesar 25% pengunjung. Pada tahun 2019 sebesar 16% pengunjung, pada tahun 2020 sebesar 19% pengunjung, dan terdapat pengunjung tertinggi dan pada tahun terakhir 2021 sebesar 25%. Oke, langsung masuk ke poin kedua, kontribusi wisata pantai terhadap pendapatan asli daerah. Bisa dilihat sama-sama gambar 3 grafik di atas ini. Terdapat data pendapatan asli daerah wisata Pantai Hunu Mua 2017 sampai 2021 yang bersumber dari Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Berdasarkan pada gambar grafik di atas dapat diketahui kontribusi wisata Pantai Hunu Mua terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku dari tahun 2017 sampai tahun 2021, yaitu pada tahun 2017 sebesar 20% pendapatan asli daerah tertinggi terdapat pada tahun 2018 sebesar 28%. Tahun 2019 sebesar 18%, tahun 2020 sebesar 8%, dan pada tahun terakhir 2021 sebesar 26%. Nilai pendapatan asli daerah yang merupakan kontribusi wisata Pantai Hunu Mua adalah bagi hasil dan ahli waris kawasan Pantai Hunu Mua dengan pemerintah Provinsi Maluku sebagai pendapatan asli daerah. Bisa dilihat sama-sama gambar 4 grafik di atas ini. Terdapat data pendapatan asli daerah wisata Pantai Nama Latu pada tahun 2017 sampai tahun 2021 yang bersumber dari Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Berdasarkan pada gambar grafik di atas, dapat diketahui kontribusi wisata Pantai Nama Latu terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku dari tahun 2017 sampai tahun 2021, yaitu pendapatan asli daerah tertinggi terdapat pada tahun 2018 dan tahun 2021 sebesar 23%. Tahun 2017 sebesar 16%, tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 19%. Nilai pendapatan asli daerah yang merupakan kontribusi wisata Pantai Nama Latu secara penuh karena hak kelola dan kepemilikan sepenuhnya oleh pemerintah Provinsi Maluku sebagai bagian dari optimalisasi Blue Accounting. Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan, poin pertama, letak pengungkapan atau pencantuman Blue Accounting di dalam laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya wisata pantai, adalah di sub item biaya pada laporan laba rugi diungkapkan atau dicantumkan sebagai akun biaya yang berarti akun temporer untuk posisi debit, dan posisi aset atau aktiva pada neraca diungkapkan atau dicantumkan pada akun akumulasi depresiasi peralatan yang digunakan untuk implementasi prinsip Blue Accounting sebagai posisi kredit. Poin kedua, jumlah kunjungan wisatawan khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Adapun total kunjungan wisatawan Pantai Hunu Mua dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 526.446 pengunjung.
Adapun total kunjungan wisatawan Pantai Namalatu dari tahun 2017 sampai 2021 sebanyak 157.256 kunjungan. Poin yang ketiga, kontribusi hasil usaha pariwisata khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Kontribusi wisata Pantai Hunimua. Adapun total kontribusi wisata Pantai Hunimua terhadap pendapatan asli daerah pemerintah Provinsi Maluku dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sebesar 2.400.000 sekian. Kontribusi wisata Pantai Namalatu. Adapun total kontribusi wisata Pantai Namalatu terhadap pendapatan asli daerah pemerintah Provinsi Maluku dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sebesar 763 sekian. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.